Halo rekan-rekan semua, selamat datang di Aziz Channel. Kali ini saya akan membahas resolusi keuangan di tahun 2022. Ini jadi bahan untuk kira-kira resolusi keuangan tahun depan apa sih kayak gitu. Jadi mungkin bisa dapat ide dari sini. Yang pertama nih, bisa menabung 50% dari penghasilan. Jadi katakanlah buat teman-teman yang mungkin gajinya yang baru lulus atau UMR, ya UMR kalau di Surabaya itu sekitar mungkin 4,5 juta atau 4 juta gitu ya. Jadi 50% digunakan untuk menabung. Jadi menabungnya jangan menabung ketika di akhir bulan, tapi menabung di planning kamu membayar dirimu sendiri di awal ketika di gajian. Jadi misalnya gaji 4 juta, langsung dipotong 2 juta untuk disimpan di rekening sendiri kayak gitu, 2 juta. Jadi 2 juta tiap bulan, nanti ya setahun terkumpul 2 kali 12 ya, jadi 36 juta kayak gitu. Dan misalnya kalau gajinya 10 juta juga ya 50% 5 juta. Jangan ketika naik gaji juga pengeluaran juga naik. Kita kalau di financial planning kan, jadi gaji boleh naik, tunjangan boleh naik, bonus boleh naik, tapi kita harus tetap pengeluaran juga kita harus kontrol. Jadi gaji boleh naik, tapi yang kita sisihkan untuk modal bisnis atau tabungan atau apapun itu, uang pensiun nanti, adalah tetap gitu 50% dari penghasilan kayak gitu. Jadi itu yang bisa mempercepat modal atau bisnis Anda ke depan. Yang kedua nih, dana darurat. Ini dana darurat juga penting rekan-rekan. Jadi siapkan dana darurat itu 6 sampai 12 kali dari pengeluaran. Jadi misalnya kalau UMR gajinya 4 juta dengan ya mungkin pengeluaran mungkin sekitar 2 juta katakanlah, misalnya kalau single 2 juta. Jadi gimana caranya 2 juta pengeluaran itu satu bulan dikalikan 6. Jadi sekitar 12 juta. 12 juta itu gimana mungkin tahun depan bisa terkumpul, atau untuk yang udah terkumpul juga udah selamat nih. Jadi bisa melanjutkan ke step financial planning yang kedua, mencari instrumen apa yang menguntungkan untuk meningkatkan value dari uang kita. Yang ketiga nih, meningkatkan kemampuan dan memahami operasional bisnis terkait, atau banyak memahami operasional bisnis di berbagai industri katakanlah, agar menambah wawasan kita luas. Hal itu penting karena di step 1 dan 2 kan kita gimana caranya modal itu terkumpul dari kita. Dari modal itu terkumpul. Nah, kalau terkumpul seberapa banyak modal pun yang kita miliki, tapi kalau kita tidak pandai mengeksekusi bisnis atau tidak pandai menginvestasikan bisnis itu kepada manajemen atau orang atau perusahaan yang tepat, atau apapun itu saham misalnya yang tepat, ya percuma juga, nyari duit juga pasti akhirnya hilang. Bukankah banyak orang yang udah mengumpulkan uang banyak nih, bahkan ketika pensiun mendapatkan 500 000 katakanlah, tapi ketika itu uang datang tapi skill juga nggak ada nih dalam mengelola uang. Akhirnya orang datang tuh, tiba-tiba datang aja yang udah lama nggak kontekan kayak gitu, tiba-tiba datang terus nawari bisnis atau proposal bisnis atau utang. Nah, lama-lama habis lah. Jadi bukan masalah modalnya berapa, tapi ada kontribusi skillnya kita itu bagaimana kayak gitu. Jadi makanya kita asah skill kita itu dengan banyak membaca, dengan banyak sharing, dengan banyak kita melebarkan jaringan jangan hanya terpaku pada satu industri, yaitu kita harus membuka pikiran kita. Banyak industri kayak gitu, misalnya ada consumer goods, ada manufaktur, ada industri misalnya perbankan yang syariah, ada industri teknologi, ada industri media, entertainment, ada industri supply chain dan seterusnya. Kita harus banyak membaca, jadi kita jangan terkungkung pada satu bisnis tertentu. Bisa jadi mungkin di industri yang lain juga kita dapat tambahan rezeki juga kan. Allah juga maha kaya gitu dan maha luas ilmunya, dan kita juga jangan menutupi diri untuk tidak belajar banyak hal kayak gitu. Bahkan
Sebenarnya kalau kita bicara agak filosofi juga ya, sebenarnya manusia diciptakan untuk apa nih? Sebenarnya manusia itu diciptakan untuk apa sih kayak gitu? Dan manusia itu, nah kalau menurut kitab saya nih, kitab kami, kitabnya orang-orang Islam kayak gitu. Jadi manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi kayak gitu. Nah khalifah itu, apakah cukup khalifah atau seorang pemimpin itu hanya satu ilmu? Enggak lah. Atau bahkan satu industri, enggak. Jadi luas, nggak cuma satu industri, bahkan di alam pun sebagai khalifah juga kita harus bisa merawatnya. Misalnya kita merawat tanaman, hutan, laut, perekonomian, perbankan, kita semua harus paling nggak tahu lah, kalau bagus juga mendalami. Nah resolusi yang keempat adalah meningkatkan modal investasi. Yang pertama kan udah nih, yang resolusi pertama tadi udah menyimpan uang dari 50%. Terus resolusi kedua dana darurat. Resolusi ketiga memahami operasional bisnis, menambah wawasan. Yang keempat adalah meningkatkan modal investasi. Jadi uang tadi yang terkumpul adalah untuk modal, misalnya menambahkan modal membuat bengkel atau bisnis, menambah saham di perusahaan pertambangan, menambah saham kepemilikan bisnis di perbankan kayak gitu, dan seterusnya. Nah resolusi kelima nih, membaca lebih banyak buku, dan tentunya bukan buku pada satu topik tertentu yang itu saja, tapi dia berbagai macam topik. Mungkin ada topik teknologi, topik bisnis, topik teknik, topik psikologi, topik humanity, topik desain, art, atau seni, yaitu jadi banyak beragam, atau topik sosial. Jadi dengan banyaknya membaca buku, kita tidak terkotak-kotakan gitu, yaitu saya itu orang teknik aja, atau saya orang bisnis aja, saya orang sosial nih, saya ini orang humanis doang nih, saya orang seni aja. Tapi semua kita berusaha untuk memahami apa yang Allah ciptakan kayak gitu. Jadi istilahnya kalau kata Steve Jobs nih, jadi belajarlah banyak hal nih. Jadi dari hal-hal itu akan membuat titik-titik, dan titik-titik tersebut akan saling menghubungkan dan membentuk pola tertentu. Itulah yang nantinya akan menjadi identitas dan diri kalian teman-teman. Jadi yang unik dan sulit untuk menemukan orang yang memiliki skill sama seperti Anda, karena orang lain tidak mengetahui yang Anda ketahui di disiplin yang lain kayak gitu. Karena rata-rata orang kalau ya udah kuliah ya udah itu aja, tapi di sisi lain dia tidak mempelajari disiplin atau industri ilmu yang lain kayak gitu. Kalau CEO misalnya, sebagai CEO-nya Apple kan dia juga banyak ilmu, banyak wawasannya gitu. Nggak hanya teknologi gimana, terus dia membuat ekosistem kayak gitu gimana. Ada kompetitor Google kayak gitu, dia punya Android. Kalau Apple dia punya sistem operating system sendiri kayak gitu. Dia kan nggak cuma teknologinya harus bagus, tapi harus seninya juga, terus strategi juga, eksekusi juga, terus develop people-nya juga, terus gimana membuat brand juga. Banyak hal kayak gitu. Dan sentuhannya bukan hanya di desain dan teknologi, tapi gimana caranya orang itu terikat sama brand Apple gitu. Kalau nggak punya Apple, lu bukan termasuk orang yang sukses sebenarnya kayak gitu. Kan brand-brand kayak gitu secara nggak langsung terpikir di kita. Jadi gimana caranya Steve Jobs itu membuat Apple itu seperti itu kan nggak mungkin dari satu keilmuan aja gitu, dari banyak titik istilahnya. Itu kalau belajar dari Steve Jobs. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan passive income. Setelah kita pelajari tadi mulai dari menabung, terus yang terakhir adalah meningkatkan passive income. Jadi tujuannya adalah gimana kita passive income itu bertambah. Selain kita dapat gaji dari bekerja, tapi kita juga dapat bagian bisnis dari rekan bisnis kita kayak gitu. Jadi mungkin tahun ini kita dapat setahun passive income kita hanya mungkin 20 juta gitu. Tahun depan ya kita targetkan lah naik menjadi dari 20 juta jadi 40 juta, dari 40 menjadi 80. Mungkin tahun berikutnya menjadi 100 kayak gitu. Jadi bertambah kayak gitu. Jadi lebih baik tidak 1, 2, 3 action. Jangan sampai ada kemunduran kayak gitu. Berhenti nggak apa-apa, tapi jangan sampai ada mundur kayak gitu.
meningkatkan perlahan-lahan gitu. Jadi itu adalah ide resolusi keuangan di 2022. Mungkin ada rekan-rekan yang setuju atau tidak setuju, atau memiliki idenya yang lebih terobosan terbaru, ide yang bagus kayak itu, boleh komentar di bawah kayak itu. Itu komentarnya.